wanita itu pun berdiri terus menengok ke arahnya Ica sama Rudi. Ketika wanita itu menengok, sontak Ica sama Rudi ini kaget. Wujud wanita itu wanita biasa, kayak manusia, tidak seram, tidak apa. Tapi lehernya ini bekas gorokan. Di leher wanita ini bekas gorokan. Jadi lehernya ini ngampleh. Letak kayak gini nih. Ketika menengok ini kayak gini, ini darah semua, tapi wajahnya cantik katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog ya. Yang dimana pada video kali ini kembali saya akan menceritakan kisah horor ya, atau mistis. Yang dimana kejadian ini saya dapatkan dari beberapa narasumber. Yang singkat kejadiannya mah kayak gini lah ya. Nah, ketika itu kurang lebih pada tahun 2015 ya, di salah satu hotel yang terdapat di salah satu kota, anggaplah ada hotel di antara Karawang, Purwakarta, dan Subang lah. Nah, mungkin kalau saya sebutkan satu kota, kejadian ini ketika itu cukup viral juga sih. Untuk menjaga privasi hotelnya ini akan saya sebutkan, kasih kisi-kisi 3 kota lah ya. Nah, jadi hotel tersebut berada di antara kota Karawang, Subang, dan Purwakarta. Nah, yang dimana ketika itu di hotel tersebut terjadi dan si mayatnya itu, korbannya itu perempuan, Lucky Lovers. Yang dimana si mayatnya itu disimpan di bawah ranjang, hotel tersebut. Baru ketahuan setelah 2 hari. Nah, si mayat yang di bawah ranjang hotel itu baru ketahuan oleh pihak kepolisian ini selama 2 hari. Nah, dimana pada cerita ini saya akan mengupas bukan dari segi kriminalnya, tapi akan saya kupas dari segi horornya gitu ya, dari segi mistisnya. Ya, yang dimana kejadian-kejadian ini saya dapat dari beberapa narasumber ya, kayak security hotel tersebut gitu ya, kayak penjaga lobi hotel tersebut, kayak ada juga ya yang di daftar nama ini selama 2 hari itu, selama 2 hari mayat tersebut ada di bawah kasur kamar hotel itu. Ada beberapa pengunjung yang menginap di kamar itu kayak gitu. Nah, mungkin dari narasumber tersebut akan saya ceritakan perihal kejadian horor yang terjadi di hotel tersebut. Lebih tepatnya di kamar hotel tersebut. Kalau nggak salah kamarnya kamar 315 kalau nggak salah. Ya mungkin sebelum lanjut ke ceritanya Lucky Lovers ya, bagi Lucky Lovers semua atau bagi penonton video ini yang sedang menonton video ini yang belum subscribe dulu lah ya. Supaya saya itu tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya gitu loh. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Lucky Lovers semua yang sudah subscribe di channel YouTube saya ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala lah ya. Berkali-kali lipat, berjuta-juta kali lipat lah, bertriliun-triliun kali lipat. Oke, mungkin kita lanjut saja ke ceritanya Lucky Lovers. Jadi ketika itu di antara kota Karawang, Subang, dan Purwakarta, ini ketika itu pada tahun 2015 kurang lebih ya, terjadi, dan itu adalah seorang wanita. Kurang lebih usianya ya masih remaja lah, belasan lah, 19 sampai 20 tahun ketika itu. Yang dimana ketika itu si pelaku pembunuhannya ini setelah seorang wanita tersebut, dia menyimpan
mayat wanita tersebut di bawah ranjang. Di bawah ranjang di hotel tersebut gitu ya. Gitu. Anggaplah kamarnya 315 lah ya. Kamar hotelnya 315. Oke, semua nama tempat dan nama pemeran-pemeran di sini sudah saya samarkan ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Anggap ketika itu kejadiannya ini hari Rabu dan mayat tersebut diketemukannya hari Sabtu. Anggaplah kayak gitulah. Kejadian horor atau mistis yang dialami di hotel tersebut ya pada saat mayat itu belum diketemukan gitu ya. Jadi mayat itu disimpan di bawah ranjang di hotel kamar 315 tersebut. Nah, jadi kejadian mistis yang pertama ini dialami oleh, anggaplah Ica namanya. Ica ini pegawai lobi hotel tersebut. Nah, yang dimana ketika itu Ica ini sedang tugas malam, sedang tugas malam. Kurang lebih sekitar jam 11 malam, Ica ini mendengar suara telepon. Suara telepon ke lobi. Yang dimana suara telepon ke lobi itu berasal dari kamar 315 kayak gitu. Berasal dari kamar 315 di hotel tersebut. Ketika telepon itu diangkat, yang menjawab ini seorang wanita. Nah, seorang wanita dengan berkeinginan untuk memesan nasi goreng ketika itu. Akhirnya Ica pun ketika itu melanjutkan keinginan wanita tersebut ke bagian masak itu apa? Koki lah ya, koki yang ada di hotel tersebut. Nah, singkat cerita, jadilah nasi goreng itu. Jadi ya. Akhirnya apa sih pegawai di hotel itu mengirimkan nasi goreng itu ke kamar 315 itu ya. Anggaplah namanya siapa ya? Rudi lagi lah ya. Anggap namanya Rudi. Nah, si Rudi ini pegawai yang mengantarkan nasi goreng ini menuju ke tangga gitu ya. Menuju ke tangga dengan membawa nasi goreng. Nah, setelah Rudi itu sampai di depan pintu 315 itu. Nah, Rudi itu mengetuk pintu yang ada di kamar 315 itu. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban Rudi pun. Diketuk lagi, tidak ada jawaban. Akhirnya Rudi itu membawa lagi ya nasi goreng yang dibawanya itu ke lobi dan bertemu dengan si Neng Ica ini ya. Bertemu dengan si Neng Ica, penjaga lobi. Yang dimana ketika itu, Bu Ica, ini benar nggak pesanan nasi goreng ini berasal dari kamar 315? Nah, ketika itu si Bu Ica ini menjawab, oh iya benar. Kok tadi saya ketuk-ketuk tidak ada yang membuka pintunya? Kata si Rudi ketika itu, yang pegawai nasi goreng itu. Hanya Bu Ica pun ketika itu mengecek data kamar hotel. Data kamar hotel ini kan kalau ada isinya, ada tamu di ruangan hotel, kamar-kamar hotel itu kan ada checklist gitu ya di lobby itu. Ada alatnya lah di komputer. Ketika melihat data itu, kamar 315 ini tidak ada tamu. Tidak ada tamu ketika itu yang menginap di kamar 315 tersebut. Kayak gitu. Ini kejadian hari Kamisnya berarti setelah terjadinya penyimpanan mayat itu. Yang dimana pegawai-pegawai hotel tidak curiga bahwa ada mayat di kamar tersebut. Kayak gitu. Tapi ketika Ica ini mengecek panggilan telepon ini ternyata, tapi benar gitu ya, benar panggilan telepon tersebut berasal dari kamar 315. Akhirnya siapa tadi yang mengantarkan nasi goreng itu? Rudi ya? Pusing soalnya kalau menyamarkan nama gitu. Rudi ini dengan Bu Ica ini menuju ke kamar 315 untuk memastikan ya, benar gak ini ada tamu gitu, ada pengunjung di kamar tersebut. Ketika mereka berdua, Ica sama Rudi ini sudah sampai di kamar 315, diketuklah sama Ica. Tuk 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 kayak gitu. Akhirnya dari dalam ada jawaban, masuk katanya. Tidak dikunci pintunya. Sontak Ica kaget ketika itu. Lah, ini kok ada tamu di kamar tersebut. Tadi saya lihat di daftar list itu tidak ada tamu. Mungkin saya salah, lupa memasukkan ini kali ya, lupa memasukkan daftar list nama tamu. Akhirnya Ica pun dengan Rudi ini membuka pintu hotel tersebut, dibuka pintunya.
Setelah masuk, keadaan hotel itu sangat gelap. Keadaan kamar hotel 315 ini sangat gelap. Lampunya mati semua. Nah, akan tetapi ketika suasana itu gelap, ada yang ngomong lagi dari arah kamar hotel itu dalam posisi gelap, nyalakan saja lampunya, Mbak. Nah, tutur suara cewek, suara wanita yang ada di kamar itu. Ica pun menyalakan lampu hotel yang ada di dekat toilet. Ketika dinyalakan, itu terang tuh ruangan itu. Nah, Ica dan Rudi ketika itu melihat sosok wanita yang sedang duduk di kasur, pakai baju biru, ketika itu biru bunga-bunga, rambutnya panjang, tapi membelakangi posisinya, membelakangi Ica sama Rudi. Nah, ketika itu Ica sama Rudi ini menyapa wanita itu, "Mbak, ini nasi gorengnya mau ditaruh di mana?" katanya. "Oh, simpen aja di sono di lemari," katanya. Ada lemari kaca, tapi ada mejanya di depannya. Akhirnya disimpan lah, disimpan. Ketika disimpan, setelah menyimpan nasi goreng tersebut, wanita itu pun berdiri terus menengok ke arahnya Ica sama Rudi. Ketika wanita itu menengok, sontak Ica sama Rudi ini kaget. Wujud wanita itu wanita biasa, kayak manusia, tidak seram, tidak apa. Tapi lehernya ini bekas gorokan. Di leher wanita ini bekas gorokan. Jadi lehernya ini ngampleh. Letak kayak gini nih. Ketika menengok ini kayak gini, ini darah semua, tapi wajahnya cantik katanya. Wajahnya cantik, tapi di sini leher sudah bekas gorokan kayak gini. Sontak Ica dan Rudi ini menjerit, histeris teriak, "Wah!" Ica pingsan. Akhirnya Ica pun diseret sama Rudi ketika itu. Diseret sama Rudi setelah sampai pintu depan, ditutuplah pintu kamar hotelnya itu. Rudi menelpon security. Anggap namanya Pak Jaki lah security-nya itu. "Pak, tolong Pak. Ada," diceritakanlah kejadian tersebut. Hanya tidak lama Pak Jaki pun menghampiri Rudi yang berada di depan kamar 315 itu, tapi kamarnya sudah tertutup. Ketika security datang, "Ini kenapa ini pingsan?" Diceritakanlah melihat sosok wanita yang di lehernya ini bekas ada gorokan kayak gitu. Akhirnya security pun membuka pintu kamar. Dibuka pintu kamar, keadaan kamar itu gelap. Padahal tadi lampu udah dinyalakan ya. Tapi Ica sama Rudi ini belum mematikan lampu lagi. Tapi setelah security masuk ke dalam kamar itu dan membuka pintu itu, keadaan lampu sangat gelap itu. Masih gelap. "Kok ini gelap?" katanya. "Kok ini gelap?" Security pun menyalakan senternya dan melihat-lihat saklar lampunya di mana. Nah, ketika saklar lampu itu sama security dinyalakan, tidak nyala karena tidak ada kartu gitu loh. Jadi kan kalau ke hotel itu harus ada kartu baru nyala ya lampunya, baru nyala. Nah, ketika security menyalakan lampunya itu tidak nyala karena tidak ada kartu yang menandakan bahwa memang di hotel itu tidak ada tamu. Tapi ketika Ica menyalakan lampu dengan si Rudi ini, nyala lampunya. Akhirnya Ica pun dibawa ke lobi. Setelah dibawa ke lobi, Ica pun siuman. Setelah siuman diceritakanlah kejadian tersebut oleh Ica. Dirinya melihat sosok wanita yang tergorok lehernya dan menceritakan, "Kok kamu bisa melihat itu dalam keadaan gelap?" Tutur Ica ketika itu, "Ini tanyain sendiri sama Rudi. Ketika itu lampunya bisa nyala pas security," kata Ica ketika itu kepada Pak Jaki. Hanya kata Pak Rudi pun, "Iya benar Pak security. Tadi lampunya nyala." "Lah kok tadi saya nyalakan kok gak nyala lampunya? Kartu pengunjungnya aja nggak ada gitu. Kartu buat nyalain lampu di hotelnya aja nggak ada." Ditanyain lagi Pak Rudi kata security itu. Rudi pun ketika itu membenarkan penuturan Ica, juga membenarkan penuturan si Pak Jaki security itu. Akhirnya setelah siuman, Ica pun sama-sama mengecek dengan si Pak Jaki dengan Rudi ya. Mengecek si hotel itu. Ada pengunjung nggak di daftar nama list pengunjung itu? Ternyata benar tidak ada pengunjung. Di hotel tersebut tidak ada pengunjung. Gitu. Nah, setelah kejadian tersebut kurang lebih
Malaman lah, Lopus malaman ya, malam jam 1-an lah. Ada pengunjung nih, ada pengunjung hotel anggap namanya si Kamdi ya, Kamdi sama Rasih lah. Kamdi Rasih ini suami istri. Kamdi dan Rasih ini suami istri. Datanglah ke hotel itu, kicik. Biasa registrasi lah ya, registrasi, ingin KTP. Yang dimana ketika itu penuturan Bu Ica ini penasaran, ini hotel ini gimana. Dikasihlah ketika itu si Kamdi sama si Rasi ini, pasangan suami istri ini, dikasih kamar 315 oleh Bu Ica ketika itu. Akhirnya ditempatilah ketika itu Kamdi dengan Rasi ini menempati, langsung pergi lagi ke kamar 315. Nah, sekarang kita menceritakan dari sisi pengalaman si Kang Kamdi sama Bu Rasih ya. Kang Kamdi sama Bu Rasih yang menempati hotel 315 itu, kamar 315 di hotel tersebut. Nah, si Kang Kamdi dengan si Bu Rasih ini pasangan suami istri, flip lovers, yang dimana ketika itu tidak membawa anak. Umurnya lumayan udah matang lah. Si Kang Kamdi kurang lebih umur 40 tahunan, si Bu Rasihnya kurang lebih umur 35 tahunan. Nah, Kang Kamdi pun masuk ke sana, membuka kunci hotel biasa. Setelah dibuka kunci hotel, ditutup, nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Tidak terjadi apa-apa ya. Nah, Kang Kamdi pun biasalah tidur di itu, ngobrol-ngobrol, niuh teh kayak gitu Kang Kamdi itu. Penuturannya ketika itu Kang Kamdi ini dia habis pulang dari liburan lah. Habis pulang dari liburan, kecapean, malam hari, yang dimana ketika itu posisinya juga agak mendung, agak gerimis. Singgah dulu lah di hotel tersebut. Dia mau pulang tapi singgah dulu lah di hotel itu. Nah, singkat cerita, Kang Kamdi pun ketika itu izin sama Bu Rasih untuk mandi. Bu, ayah mandi dulu ya. Oh ya udah. Bu Rasih ketika itu lagi tiduran di kasur, Nah, Kang Kamdi pun ketika itu pakaiannya semua ditanggalkan, cuman dibelit dengan anduk aja ya, dan menuju kamar mandi. Nah, ketika menuju kamar mandi, si Kang Kamdi ini kaget karena mendengar suara shower nyala, shower kamar mandi itu nyala, yang dimana seolah-olah ada aktivitas di kamar mandi itu, ada aktivitas. Dan ketika itu apa sih yang buat mandi tapi kayak kasur gitu? Saya katro nih. Bathtub ya. Ya, ketika itu ada juga kayak seseorang yang beraktivitas di bathtub itu. Kayak yang lagi mandi tapi di bathtub posisinya, jebur gitu ya, kayak cupuk gitu. Akhirnya Kang Kamdi pun ketika itu tidak langsung masuk ya, mendengarkan dulu ini ada orang di kamar mandi atau apa ini gitu. Akhirnya ketika itu Kang Kamdi pun tidak langsung masuk ke kamar mandi ya. Takutnya ada orang. Ketika itu Kang Kamdi belum berpikir secara aneh-aneh lah. Belum berpikir ke masalah hantu, setan, belum lah. Berpikirnya ketika itu, oh ada orang nih di kamar mandi. Mungkin si resepsionis belum menceklis daftar keluar orang ini. Akhirnya nelpon resepsionis lah. Ketika itu diterima oleh Bu Ica. Bu, kamar ini kosong, kata Kang Kamdi ini. Iya Pak, kosong. Kenapa? Oh enggak, kata Kang Kamdi ketika itu. Akhirnya ditutup lagi lah. Nah, penuturan Bu Ica ketika Kang Kamdi nelpon kayak gitu, Bu Ica ini udah mengira pasti si Kang Kamdi ini diganggu oleh sosok yang ada di kamar 315 itu. Nah, akhirnya Kang Kamdi itu memberanikan diri untuk membuka pintu itu, cekrek, dibuka. Nah, ketika dibuka, Kang Kamdi ini langsung mundur 2 langkah ke belakang, dek. Karena Kang Kamdi di kamar mandi itu melihat sosok wanita yang sedang ngaca. Nah, jadi posisi kacanya itu bukan membelakangi ya, tapi meminggiri. Jadi Kang Kamdi ini di sini, wanita yang sedang ngaca ini sosoknya di pinggir. Jadi kaca di sini. Jadi wanita ini, Kang Kamdi melihat wanita itu pinggirnya. Wanita itu kayak yang habis mandi, rambutnya ini terurai ke bawah panjang, lagi sedang ngaca, lagi gini-gini rambut aja. Sedang ngaca. Ketika itu Kang Kamdi pun langsung menutup lagi itunya. Pintu kamar mandinya, menutup lagi. Lah,
itu ada orang di kamar mandi, kata si Kang Kamdi ketika itu. Nah, posisi yang wanita yang sedang mengaca itu, maaf, posisinya itu handukan doang. Posisinya handukan doang, kayak yang habis mandi lah. Tapi Kang Kamdi ketika itu tidak melihat wajah wanita itu. Tidak melihat wajah wanita itu. Nah, setelah itu Kang Kamdi pun larilah ke Bu Rasih ya. Bu Rasih sedang tiduran. Bu, sini deh, Bu. Ada apa ya? Ayo ikut sama ayah. Ngapain? Itu ke kamar mandi. Tidak diceritakan kejadian Kang Kamdi ini melihat sosok wanita yang sedang ngaca di kamar mandi, tidak diceritakan. Hanya Bu Rasih pun ikut dengan Kang Ramli ketika itu. Ibu ikut ayah, Bu. Dibukalah pintu kamar mandinya oleh Kang Kamdi itu. Ketika dibuka, ya tidak ada apa-apa. Ketika dibuka, tidak ada apa-apa. Akhirnya Bu Rasih pun, ada apa? Ayah, ada apa? Enggak, Bu. Tadi ayah melihat sosok wanita yang sedang ngaca di kamar ini, kamar mandi ini. Ketika itu. Akhirnya Bu Rasih pun, mungkin itu hanya penglihatan ayah aja. Ya mungkin kali ya, Bu ya. Ya kali itu penglihatan saya aja. Akhirnya Bu Rasih itu kembali lagi ke kasurnya, main handphone. Kang Kamdi pun masuk ke kamar mandi itu untuk mandi. Setelah mandi, udahlah, beres lah. Nah, sebelum Kang Kamdi mandi ini, si Kang Kamdi ini melihat di depan kaca. Di depan kaca itu ada anduk jatuh. Anduk jatuh. Jadi anduknya ini basah kayak yang abis ngelapin orang mandi lagi. Anduknya ini tepat jatuh di depan kaca. Gitu. Kang Kamdi pun ketika itu agak lumayan berpikir, oh ini mungkin nyata atau gimana atau setan gitu kan. Soalnya sosok wanita itu kelihatannya oleh Kang Kamdi ini habis mandi dan memakai handuk yang jatuh tadi gitu. Tapi tidak berpikir apa-apa. Ketika itu Kang Kamdi pun mengambil anduk yang jatuh yang ada di depan kaca itu, diambil, diberesin lagi. Akhirnya Kang Kamdi pun mandi, udahlah. Tidak terjadi apa-apalah dengan Kang Kamdi itu. Nah, setelah Kang Kamdi ini selesai mandi, akhirnya Bu Rasih lah yang mandi gantian. Ayah, udah sekarang ibu yang mandi gantian. Ya udah Sapu, mandi dulu sana. Capek ntar besok pulang katanya. Akhirnya Bu Rasih pun pergilah ke kamar mandi, niatnya mau mandi lah ya. Jalan ke kamar mandi, setelah depan pintu kamar mandi, Bu Rasih pun membuka pintu kamar mandi itu. Nah, ketika Bu Rasih ini membuka pintu kamar mandi ini, sontak Bu Rasih itu kaget, Kilopers. Karena Bu Rasih melihat apa yang dilihat oleh Kang Kamdi. Seorang wanita sedang memakai handuk, mengaca depan cermin, sedang gini-gini rambut. Posisinya minggirin Bu Asih gitu. Jadi Bu Asih ini melihat sosok wanita itu pinggirnya kayak gitu. Akhirnya Bu Rasih pun memberanikan diri menegur wanita itu ya. Kamu siapa? Kamu siapa? Katanya. Setelah Bu Asih menegur wanita itu pelan-pelan nengok ke arahnya Bu Asih. Setelah pelan-pelan wanita itu nengok ke arahnya Bu Asih. Bu Asih itu sontak kaget dan pingsan. Karena apa? Bu Rasih ini melihat sosok wanita yang dilihat oleh si Bu Ica yang ada di lobi. Jadi ketika wanita itu nengok, wanita itu senyum ke Bu Rasih, senyum. Setelah senyum, wanita itu kayak gini, memperlihatkan bekas gorokan. Jadi ininya itu udah patah setengah lehernya ini. Bekas gorokan di lehernya dan kayak gini aja wanita itu. Darah terus mengucur di sini. Darah terus mengucur di lehernya. Dan wanita itu pun senyum kayak gini. Sontak Bu Rasih ini pingsan. Setelah Bu Rasih pingsan, kan gepluk gitu ya, jatuh Bu Rasih ini. Kedengaranlah suara jatuhnya ini oleh Kang Kamdi. Kang Kamdi langsung menuju ke arah suara jatuh, melihat istrinya sedang pingsan dengan kamar mandinya ini terbuka. Dan ketika mendekat ke kamar mandi,
Si Kang Kamdi pun melihat sosok wanita yang sama yang dilihat oleh Bu Rasih. Wanita ini lagi kayak gini, lagi senyum ke Kang Kamdi dengan lehernya bekas gorokan. Ketika itu wanita ini perlahan-lahan menghampiri Kang Kamdi dan ngomong, tolong saya, tolong, katanya. Perlahan-lahan menghampiri Kang Kamdi dengan langkah yang pelan. Sontak Kang Kamdi itu meninggalkan Bu Rasih yang sedang pingsan, langsung lari ke lobi. Setelah ke lobi lari, ketemu dengan si Bu Ica langsung nelpon security. Dan ketika itu Bu Ica, Kang Kamdi, dan security ini menuju ke kamar 315 dan mendapati Bu Rasih sedang tergeletak pingsan di depan kamar mandi, tapi sosok wanita itu sudah tidak ada. Akhirnya di malam itu juga cabutlah check out Kang Kamdi ini dengan Bu Rasih kayak gitu. Sudahlah, kejadian tersebut berlalu. Langsung keesokan harinya. Keesokan harinya sekitar jam 2 siang, anggaplah hari Jumat lah. Sekitar jam 2 siang ini ada 3 orang pemuda, anggaplah namanya Warsid, Karjo, dan Riki lah. Nah, si Warsid, si Karjo, dan si Riki ini menyewa kamar hotel yang ada di hotel tersebut. Yang dimana ketika itu terpilihlah kamar 315 ketika itu oleh si Warsid, Karjo, dan Riki ini. Nah, akhirnya masuklah, singkat cerita, Kang Warsid dan Karjo Riki ini masuk ke dalam kamar 315 itu. Masuk, dan biasalah mereka ini anak muda lah ya. Ada yang telepon-teleponan dengan ceweknya gitu ya. Ada yang telepon-teleponan dengan ceweknya. Ada yang si Riki ini di balkon sedang main game gitu. Kalau si Karjo ini sedang ngopi gitu ya. Wah, sedang asik lah. Sedang asik bermain kesibukan masing-masing ketika itu si Warsid, si Karjo, dengan si Riki ini. Yang dimana ketika itu jam 4 sore, lu Lovers. Jam 4 sorean atau setengah 5 sorean lah, menurut penuturan mereka bertiga ini. Mereka itu mendengar ada suara minta tolong yang sangat lirih sekali. Suara minta tolong itu suaranya seorang wanita, tapi minta tolongnya itu minta tolong yang sangat memelas. Suaranya pelan tapi menggema. Tolong, tolong saya, tolong. Gitu. Akhirnya mereka pun menghentikan kesibukan mereka masing-masing ya. Yang sedang nonton TV-nya dimatikan, yang sedang lihat handphonenya dimatikan, yang sedang dengerin musiknya dimatikan, untuk mendengarkan secara seksama berasal dari mana suara minta tolong itu. Tapi penuturan mereka bertiga ketika itu, suara minta tolong itu asalnya ini dari kamar itu. Kayak yang di dalam tembok penuturannya, kayak yang di atas atap gitu. Kayak yang di kamar mandi gitu. Tapi dia tidak bisa menentukan arah suara minta tolong itu karena apa? Suara itu menggema. Kalau kita ada di suatu ruangan, ada teriakan, wah, kan kita nggak tahu asal teriakan itu dari mana karena gema. Tapi kejadian itu hanya beberapa detik, 10-15 detik ketika itu. Suara minta tolong itu kembali tidak ada, kembali hilang. Akhirnya Warsid, Karjo, dan Riki pun sama-sama menengok wajah, lu dengar nggak, Sid? Dengar, lu dengar Ki? Dengar. Waduh, ini serem juga nih kamar hotel ini katanya. Akhirnya ketika itu Warsid ini memberikan ide, ya udah kita keluar aja yuk, keluar hotel. Kita jalan-jalan kemana kek? Yaudah ayo, kata si Karjo ketika itu. Dan dimana ketika itu si Riki tidak mau ikut untuk jalan-jalan itu. Ah, gua ngantuk, gua pengen tidur ah, kata si Riki ketika itu. Gua ngantuk, gua pengen tidur. Ya udah, lu nggak apa-apa tinggal sendiri di sini. Ntar ada suara yang minta tolong lagi loh, kata si Karjo ketika itu ke si Riki. Ah, itu mah paling pendengaran kita aja. Yaudah, tapi jangan malam-malam lu ya. Ininya perginya jangan malam-malam pulangnya. Udah bentar kok, gua jalan-jalan doang ngeliling-ngeliling kota ini. Hanya pergilah Warsid dengan Karjo. Riki tinggal sendiri di hotel itu karena capek, tidurlah dia jam 5 ini. Tidur jam 5 sampai adzan maghrib pun dia tidak bangun jam 8. Nah, setelah si Riki ini bangun dari tidurnya,
Dia pun bangun, melihat teman-temannya ini masih belum pada pulang nih. Si Warsid dengan si Karjo ini belum pulang nih, pada kemana? Ditelepon lah ketika itu si Warsid dengan si Karjo ini. Tepatnya telepon Warsid ketika itu si Riki ini. Dia telepon Warsid itu. Sid, lu lagi di mana lu? Lagi di mana lu? Ntar gua tanggung bro, paling sejaman lagi lah. Jam 9 jam 10-an lah gua nyampe hotel, kata si Warsid ketika itu. Jangan lupa bungkusin makanan ya, bungkusin makanan. Lu mau makan apa lu? Makan anu katanya. Jangan lupa gua lapar. Oh ya udah, ntar gua bungkusin, kata si Warsid. Ya udah ya, gua mau mandi, kata si Riki. Nah, ketika Riki ini mau menutup teleponnya, telepon si Warsid ini, sama si Warsid ini dilarang lah. Ki, tunggu dulu, Ki, tunggu dulu, Ki. Apaan? Apaan sih, kata Riki. Anjing, lu bawa cewek. Di kamar bawa cewek, katanya. Bawa cewek apa? Gua sendiri. Ah, lu jangan bohong lu. Jadi si Warsid ini ketika si Riki telepon si Warsid ini mendengar suara. Jadi ada suara ke handphonenya ini yang bilang, halo, halo, halo. Kayak seorang cewek yang lagi ngaheureyan lah. Ngaheureyan itu apa sih ya? Yang lagi ngebercandain dia. Seolah-olah kalau misalnya si Riki ini bawa cewek atau bawa pacarnya gitu ke kamar hotel itu. Si cewek itu ngebercandain si Wasid lah. Ngebercandain, halo, halo. Terus ketawa si cewek itu. Hihihi, halo, halo, jangan bohong Ki. Lu bawa cewek kan? Cewek mana lu? Gua sendiri. Sid, gua sendiri katanya. Ah, bohong lu Ki. Kalau nggak percaya nih, video call, kata si Riki ketika itu kepada si Warsid. Akhirnya di video call lah. Akhirnya di video call. Tuh, katanya. Sama si Riki itu handphonenya tuh diperlihatkan ke kamar-kamarnya. Coba belakang lu, belakang. Coba di pinggir. Nggak ada kan. Nah, ketika itu ya udah ya, sedang di video callnya itu ya. Nah, ketika video callnya itu mau berhenti, percakapan mereka itu mau berhenti, teleponnya mau ditutup oleh Riki. Sontak si Karjo, Ki, bohong lu, goblok lu. Emang kenapa? Itu di belakang lu ada cewek. Ya, jadi penglihatan si Karjo ketika itu. Ketika si Riki ini video call dengan si Karjo, nah ini misalnya kasur nih, si Riki ini kayak gini duduknya. Di belakangnya ini ada cewek. Cewek yang memakai baju biru apa hijau gitu, biru. Tapi motifnya ini bunga-bunga. Lagi membelakangi, posisinya lagi membelakangi si Riki. Wah, itu cewek, katanya, neng, katanya di bercanda-bercandain lah si cewek itu sama si Kado sama si Warsid di video call handphonenya itu, Tapi si Riki mah ngelihat ke belakang ini tidak ngelihat cewek itu ya, cewek yang di belakang dia gitu. Tapi sama si Karjo sama si Warsid dibercandain lah lewat video call-nya itu. Si Riki pun bingung ya, ini orang gila atau apa? Lu ngapain lu? Gila lu ya. Hanya tetaplah si Karjo dengan si Warsid ini membercandai ya, bercanda ke cewek itu gitu. Neng, godain kita dong, coba neng lihat dong, jangan belakangnya aja, neng, kata gitu kan. Nah, setelah itu cewek itu pun ini penglihatan si Karjo dengan si Warsid nih, versinya si Karjo dengan si Warsid. Ketika cewek itu dipercandai kayak gitu oleh si Karjo sama si Warsid ya, neng, cewek itu melirik ya. Membalikkan badannya ke arah Karjo dengan Warsid ini, malik cewek itu. Dan si Karjo dengan si Warsid ini sontak membanting handphonenya, melempar, woi gitu kan. Tapi video call-nya ini belum ditutup video call-nya ini. Wah, lu ada apaan lu? Handphone tuh dilempar-lempar, kata si Riki. Jadi penuturan Karjo dengan Warsid ketika itu, dia melihat sosok wanita yang sama dilihat oleh si Kamdi sama si Rasi itu yang tamu itu, sama si Bu Ica yang penjaga lobi. Jadi ketika wanita itu membalikkan badannya ke arah Karjo dengan Warsid yang ketika itu sedang video callan dengan Riki, jadi sama ya, cewek ini memperlihatkan bekas gorokan yang sangat dalam di sini itu, sampai si lehernya itu ngampleh kayak gini aja. Di sini keluar darah ngucur. Akhirnya Riki pun ketika itu, orang gila, stres apa ya, ngapain itu? Ditutup lah ketika itu, tapi tidak dijelaskan oleh si Warsid dengan si Karjo. Ditutup sama si Riki ini. Nah, selang 1 jam, selang 15 menitan lah, 15 menit sampai 30 menit lah.
Ricky ini dapat WA dari si Warsid. Ki, lu udah gak apa-apa Ki, beresin baju gua Ki, cepet Ki, beresin Ki. Lu ada apa bro? Kayak yang takut gitu yuk, kayak yang sasah gitu kata si Ricky. Udah beresin, lu sekarang beresin berkemas, gua tunggu di lobi katanya. Kata si Warsid kepada Ricky ketika itu. Apa sih udah gua mau tidur ngantuk. Ketika itu Warsid dengan kacau tidak menceritakan kepada Ricky. Langsung ketika itu si Kajol nelpon Ricky. Ki, cepetan Ki, beresin baju, beresin pakaian-pakaian kita yang ada di sana. Lu tunggu di lobi sekarang. Gua bentar lagi nyampe. Sekitar 10 sampai 15 menitan lagi gua nyampe katanya. Nyampe ke hotel. Emang ngapain? Udah, ntar gua ceritanya nanti aja. Lu cepet beresin bajunya. Wah, gua ngantuk kata si Ricky ini. Ditutup lagi ketika itu teleponnya oleh si Ricky. Setelah teleponnya itu ditutup oleh si Ricky, Ricky pun biasalah ya bergumam-gumam sendiri ya. Itu orang berdua stres kali ya si Karjo sama si Warsid ini ya. Kenapa sih dia melihat setan atau apa? Katanya kata si Ricky ketika itu. Udahlah ketika itu Ricky pun tiduran lah ya sambil menunggu 15 menit lagi kan si Warsid sama si Karjo ini nyampe ke kamar hotel itu. Ricky itu tidur aja gini. Lah dingin. Diselimut lah Ricky itu diselimut ketika itu. Nah, penuturan Ricky ketika Ricky ini tiduran pakai selimut kayak itu ya. Jadi dari bawah ranjang ini kayak ada yang mukul-mukul. Duk, duk, duk di bawah ranjang ini. Kayak ada yang mukul-mukul. Duk, duk, duk. Ini apaan yang mukul-mukul ya? Apaan ya? Lumayan cukup keras ketika itu. Cukup keras, cukup kencang pukulannya itu di bawah ranjang posisinya. Duk, duk. Apa sih berisik ini, tikus atau apa atau kucing gitu. Ketika itu Ricky pun mengawaskan selimutnya, langsung nengok ketika itu. Ricky itu nengok ke bawah ranjang, nengok kayak gini. Ketika Ricky ini nengok ke bawah ranjangnya kayak gini, Ricky sontak kaget karena si Ricky ini melihat ada juga wanita nolol dari bawah ranjangnya gitu ya. Ketika si Ricky ini turun kepalanya ini ke bawah ranjang melihat, jadi posisinya di bawah ranjang juga ada kepala wanita yang nengok kayak gitu. Jadi kita sama-sama nengok gitu. Pak tengok-tengok lah gitu. Ricky di sana kaget karena dia melihat wanita yang ada di bawah ranjang itu posisinya segini kelihatan sama si Ricky itu nengok dari bawah ranjang kayak gini. Tapi ini bekas gorokan leher. Semuanya muka wanita ini penuh darah. Di sana sontak Ricky lari. Ricky lari ingin selimutnya, handphone tidak diambil, apa-apa tidak diambil. Ricky lari ke lobby. Ketika Ricky mau lari ke lobby, wanita itu minta tolong ya, minta tolong. Jadi ketika Ricky nengok dan wanita itu nengok, wanita itu tidak ketawa, tidak senyum, tapi tolong saya, tolong. Penuturan Ricky ketika itu. Boro-boro hayang nolong ya kata si Ricky ketika itu. Saya boro-boro hayang nolong bang. Gue lari gitu kan, lari ke lobby. Setelah dia nyampe lobby, hampir berbarengan lah Ricky nyampe lobby. Beberapa menit kemudian si siapa tadi si Warsid sama si Karjo nyampe lobby. Ricky pun terengah-engah ya, capek lah. Lu ada apa Ki? Kata si Warsid sama si Karjo. Diceritakanlah kejadian tersebut. Makan lu, gua lihat sosok yang sama tadi di video call, kata si Warsid sama si Karjo. Ketika itu. Akhirnya tidak lama datanglah si Bu Ica. Datang Bu Ica, datang pula security ketika itu. Akhirnya mereka berempat pun cerita. Akhirnya Pak jujur lah ketika itu. Bu Ica pun jujur pernah melihat sosok wanita yang bekas ada lehernya gorokan itu. Si security itu jujur pernah mengalami keanehan di kamar itu. Si Warsid, si Karjo, si Ricky pun sama. Hanya bingung mereka itu. Aneh ya. Ini kejadian-kejadian horor kayak gini baru loh di hotel kami, kata Bu Ica gitu. Ini baru Pak, kejadian ini di hotel saya ini baru. Tadinya nggak ada tamu yang komplain atau gimana gitu. Bodoh amat, antar gue mau check out sekarang, kata mereka bertiga gitu. Akhirnya
Si Ricky dan mereka bertiga pun, ya Ricky Karjo Warsid ini diantar oleh 2 orang security ketika itu masuk ke kamar hotelnya, tapi nggak ada siapa-siapa ketika itu. Dikemas-kemas lah ketika itu, kemas-kemas baju, kemas-kemas ini, udahlah, pulanglah si Warsid, Karjo dengan Ricky, pulang ketika itu dari kamar tersebut. Nah, setelah pulang, pada hari Sabtunya hotel tersebut didatangi oleh banyak sekali polisi dengan tim identifikasi gitu ya, dan membawa 1 orang pria yang diduga tersangka, yang dimana ketika itu polisi tersebut datang ke TKP, ini penuturan Bu Ica ya, ke TKP ke lantai 315 ini, langsung mengangkat kasur yang ada di kamar 315 itu. Ketika diangkat, ada mayat di kasur itu, di bawah kasur yang ada di kamar 315 itu ada mayat, yang dimana mayat tersebut, penuturan si pelaku ini, sudah 2 hari disimpan di sana. Nah, jadi si pelaku ini, anggaplah hari Rabunya ini menyewa kamar itu. Nah, si wanita ini, mohon maaf, kupu-kupu malam lah. Si wanitanya kupu-kupu malam, ketika mereka berdua ini mau berhubungan badan, si wanitanya ini bilang ke laki-lakinya ini, badan kamu bau, mulut kamu bau, sono mandi dulu. Gara-gara kesel gitu ke wanita ini, hanya dibawa wanita tersebut oleh laki-laki ini. Kayak gitu, Lick Lovers. Nah, sebelum kejadian ini juga, penuturan security di sana ya, selama 2 hari itu, pernah juga temannya Pak Jaki ini, ketika dia sedang kerja malam, pernah melihat sosok wanita yang sedang duduk di kasur. Gordennya ini kebuka setengah. Wanita itu sedang duduk di kasur kayak gini aja. Wanita itu sedang duduk di kasur. Lama duduknya itu, nggak berubah posisinya. Yang dimana heran ketika itu temannya Pak Jaki ini, security ini siapa? Anggap Umar ini pergi ke lobi untuk melihat ada tamu nggak di kamar 315 ini. Setelah dia nyampe lobi, Umar ini nyampe lobi, oh ternyata tidak ada, kamar itu kosong di Lovers. Nah, dan ketika itu pernah penuturan OB, nah, mau ngebersihin kamar, ketika mau membersihin kamar, setelah ada tamu kayak gitu ya, membersihin kamar, ada orang suaranya dengan lirih sekali minta tolong gitu. Kayak gitu. Banyaklah kejadian-kejadian aneh yang dialami ya oleh pegawai hotel di sana sebelum mayat tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah kasur yang ada di hotel itu. Kayak gitu. Nah, mungkin ceritanya lumayan cukup seram sih ya menurut saya. Kalau kebayang ya, kita tidur di kamar hotel tapi di bawahnya ini ada mayat ya. Kita tidur di kamar hotel, di bawah kasurnya itu ada mayat. Kebayang nggak lu kalau aduh, serem. Yang dimana kejadian tersebut pun saya ikut ke TKP yang dimaksud ini, saya ikut gitu. Kayak gitu. Makanya saya bisa menceritakan hal ini kepada Lick Lovers semua kayak gitu. Ya mungkin gitu aja Lick Lovers, kejadian cerita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menghibur Lick Lovers ya, mudah-mudahan menghibur. Ini saya juga serem nih sendiri nih. Agak serem juga sendiri nih saya juga nih. Ya mudah-mudahan menghibur. Jadi kalau Lick Lovers ini ada yang bertanya lagi, itu sosok kayak gitu-gitu itu apa sih Bang itu tuh? Itu jin atau hantu atau gimana? Ya itu mungkin hantu baiknya ya, jin baiknya gitu. Jin baiknya, jin muslim, atau juga bisa itu korinnya dia gitu. Korinnya si wanita itu yang sebenarnya ingin memberikan petunjuk, ingin mengasih tahu kepada kita ini
Ini jasad gua ada di bawah kasur nih, cepet temukan kayak gitu. Kayak gitu Lucky Lovers. Nah, mungkin selain itu saya memberikan nasihat lah kepada semua kupu-kupu malam yang ada di dunia ya. Hati-hatilah memilih tamu ya. Ya kalau bisa berhentilah ya dari pekerjaan kalian ini sebagai kupu-kupu malam. Ya mudah-mudahan lah ya bisa berhenti cari kerjaan yang lain lah. Soalnya takut kejadian kayak gini gitu. Ancamannya nyawa loh kayak gitu. Gak ada yang tahu. Memang sih maut, rezeki, jodoh cuman Tuhan yang tahu. Tapi kan kita harus bisa menjaganya. Harus bisa menjaganya. Gak apa-apa. Nyawa mah urusan Tuhan ini. Kita terjun dari jurang gitu kan. Ya jangan kayak gitu juga gitu. Harus bisa menjaga diri kita sendiri dari kemungkinan wafat yang terjadi, meninggal yang terjadi. Ya mungkin gitu aja Lucky Lovers ya cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur. Dan tidak lupa juga ya, saya mendoakan ya kepada Lucky Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wa dakala syarika lakal mananul bailus samawati wal ard jul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Lucky Lovers semua diberikan kesehatan ya, diberikan rezeki yang melimpah. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan. Lucky Lovers semua atau keluarganya yang sedang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih sehat mudah-mudahan diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan misalnya buat para wanita yang masih bekerja sebagai kupu-kupu malam atau yang belum, mudah-mudahan diberikan hidayah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu dari mana saja datangnya dan dari Allah yang memberikannya ya. Mudah-mudahan diberikan hidayah dan menjadi wanita solehah seperti ummul mukminin ya, kayak gitu. Dan yang paling utama mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di surganya Allah Subhanahu wa taala ya, nanti di hari akhir dan mendapatkan syafaat darinya. Mungkin gitu aja Lucky Lovers ya cerita pada video kali ini. Akhirul kata, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.